Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sania Salihah Rasman dari kelas 7A SMP Salman Al Farisi, Bandung. Halo sahabat Salman, sekarang pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang kisah teladan doa mustajab. Kisah ini berawal saat Amru bin Jumuh berkata, "Ya Allah, janganlah kembalikan aku ke keluargaku dan limpahkan kepadaku kesyahidan." Doa itu keluar dari Amru bin Jumuh saat sedang bersiap-siap untuk perang. Di dalam Quran disebutkan, tiada dosa atas orang-orang buta, atas orang-orang pincang, dan atas orang-orang sakit. Quran Surat Al-Fat ayat 17. Karena kepincangannya itu, Amru tidak wajib ikut perang. Di samping keempat anaknya yang telah pergi ke medan perang, tidak seorang pun menduga Amru dengan gagahnya akan memanggul senjata dan bergabung dengan kaum muslimin lainnya untuk pergi ikut berperang. Sebenarnya kaumnya telah mencegahnya dan berkata, "Sadarlah wahai Amru, engkau pincang. Janganlah ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW." Namun Amru berkeras, padahal kaumnya tetap mencegahnya pergi ke medan perang. Karena itu, Amru menghadap pergi ke Rasulullah. Amru berkata, "Wahai Rasulullah, kaumku mencegahku pergi berperang bersama Tuhan. Demi Allah, aku ingin menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini. Engkau dimaafkan, berperang itu tidak wajib atas dirimu." Kata Nabi mengingatkan, "Aku tahu itu wahai Rasulullah, tapi aku tetap ingin pergi ke medan perang bersamamu." Ya, kata Amru tetap berkeras. Melihat semangat yang begitu kuat, Rasulullah kemudian bersabda kepada kaum Amru, "Biarkanlah dia pergi. Semoga Allah menganugerahkan kesyahidan kepadanya." Dengan terpincang-pincang, Amru akhirnya ikut berperang di barisan depan. Betapa hebatnya Amru. Dia walaupun pincang, tetap saja semangat untuk pergi ke medan perang, bahkan berada di barisan depan. Mereka berperang dengan gagah berani, seakan-akan berteriak, "Aku mendambakan surga, aku mendambakan mati." Sampai akhirnya ajal menjemput mereka. Setelah perang usai, kaum wanita yang ikut ke medan perang semuanya pulang. Di antara mereka adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah bertemu Hindun, istri Amru bin Jumuh yang sedang menuntun unta ke arah Madinah. Aisyah bertanya, "Bagaimana beritanya?" "Baik-baik, Rasulullah selamat. Musibah yang ada ringan-ringan saja. Sedangkan orang-orang kafir pulang dengan kemarahan." Jawab Hindun, "Mayat siapakah yang ada di atas unta itu?" "Mayatnya adalah saudaraku, anakku, dan suamiku. Akan dibawa kemana?" "Aku akan menguburnya di Madinah." Setelah itu, Hindun melanjutkan perjalanan sambil menuntut untanya ke arah Madinah. Namun untanya berjalan terseot-seot lalu merubah, seakan-akan untanya tidak ingin pergi ke Madinah. "Barangkali terlalu berat," kata Aisyah. "Tidak, unta ini kuat sekali. Mungkin ada sebab lain." Ia kemudian memukul unta tersebut sampai berdiri dan berjalan kembali. Namun binatang itu berjalan dengan cepat ke arah Uhud dan lagi-lagi merebah ketika dibelokkan ke arah Madinah. Karena pemandangan aneh itu, Hindun kemudian menghadap pada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, jasad anakku, saudaraku, dan suamiku yang akan kubawa ke Madinah tidak mau berjalan karena unta ini terus-terusan menolak untuk pergi ke Madinah." Rasulullah berkata kepada Hindun, "Sungguh, unta ini sangatlah kuat. Apa sebelumnya suamimu tidak berkata apa-apa ketika hendak pergi ke Uhud?" "Benar ya Rasulullah, ketika hendak berangkat, ia menghadap kiblat dan berdoa, 'Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ke keluargaku dan limpahkanlah kesyahidan kepadaku.' Karena itulah unta itu tidak mau berangkat ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mengembalikan jasad ini ke Madinah. Sungguhnya, di antara kamu sekalian ada orang-orang jika berdoa, maka Allah akan langsung mengabulkannya. Di antara mereka itu adalah suamimu, Amru bin Jumuh," kata Nabi. Setelah itu Rasulullah memerintahkan agar ketiga jasad itu dikuburkan di Uhud. Lalu beliau berkata kepada Hindun, "Mereka akan bertemu di surga, anakmu Hulat, saudaramu Abdullah, dan suamimu Amru bin Jumuh." "Ya Rasulullah,
Doakan aku agar Allah mengumpulkan aku bersama mereka, kata Hindun memohon kepada Nabi. Kisah ini dikutip dari kitab Min Qasas al-Subuhada al-Arab Harga Hamad al-Khatari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.